Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi ba'dana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita masih diberi suatu nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir ke masjid yang megah ini, yaitu dalam rangka berhadiah kepada Allah, yaitu kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah. Dan juga mungkin yang saya hormati dan saya muliakan yaitu orang-orang tua kita dan juga para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak ya, anak kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, sudah baca tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Itu tentang puasa. Mungkin kita selama ini telah banyak mendengar dari penceramah-penceramah tetap membaca surat ini, yaitu surat Al-Baqarah. Yaitu dipanggilnya orang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman khusus ini panggilan atau undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lembut Allah memanggil kita, ya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, telah difardukan, telah ditetapkan atau telah ditulis dalam bahasa Arab ya. Ditulis tentu telah ditetapkan Bapak Ibu ya. Apa itu? Kepada kalian alaikum, yaitu asyam, puasa. Sebagaimana yang telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi puasa ini Bapak Ibu bukan sekarang saja, dari zaman Nabi yang terdahulu sudah ada puasa. Karena ini Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Cuma cara puasa orang itu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau yang Budi dia puasa dia pakai sahur, bedanya kita pakai sahur. Karena sahur kamu itu akan berkah semua kata Nabi. Baik Bapak Ibu, tentu sebelum kita melaksanakan puasa, tentu kita harus tahu dulu mengerti wa dulu apun wa karajan ya. Puasa itu apa? Kalau pengertian puasa menurut bahasanya itu dalam puasa itu soma ya sumu sauman misalnya ya. Soma dalam berpuasa dia ya sumu sedang berpuasa sauman. Puasa itu menahan, tahanan gitu ya.
Kalau isi masdarnya tahanan, ya. Kan menahan itu puasa. Jadi kita puasa ini jadi tahanan semuanya itu, ya. Kalau tahanan tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu ya. Kalau tahanan tidak bisa ngapa-ngapain diatur semuanya. Jadi itulah dalam bahasanya, menurut bahasanya. Jadi menurut bahasanya Bapak dan Ibu, puasa itu adalah menahan. Menahan apa? Menahan misalnya ini menurut istilah ya Bapak, menurut bahasa ya. Menahan dari lapar, menahan dari haus, menahan dari berkata-kata kotor, menahan semuanya menahan lah. Menahan makan daging, saya puasa itu ya. Anda boleh makan daging dong. Menahan minum sesuatu, ditahan semuanya. Itu menurut bahasa ya. Ditahan semuanya. Kemudian kalau menurut istilah agama, yaitu menahan ya, makan dan minum dan juga berhubungan suami istri di waktu siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang puasa ya. Menurut istilahnya. Kemudian puasa itu adalah, kata Nabi, itu adalah zakat ya. Zakat itu kita tahu zakat harta sebenarnya. Jadi kalau puasa itu merupakan zakat, apa katanya? Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Sedangkan zakat tubuh, zakat diri adalah dengan puasa. Jadi kita dengan melaksanakan puasa berarti kita menzakatkan diri kita. Arti zakat adalah mensucikan, membersihkan Bapak dan Ibu ya. Zakat itu artinya suci, bersih, membersihkan. Jadi kita menjaga diri, membersihkan diri, membersihkan jiwa kita. Itu yang zakat Bapak dan Ibu ya. Jadi dengan puasa kita berarti menzakatkan diri kita. Karena semua apa saja ada zakatnya. Para pertanian, uang, perdagangan semuanya ada zakatnya. Diri kita sendiri ada zakatnya. Namanya adalah puasa as-shaum. Karena hadis Nabi juga mengatakan kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li fa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa sawati. Setiap amal anak Adam, kata Nabi, itu untuknya sendiri. Ada amal kita salat, zakat, berinfak, haji. Itu kata Nabi, itu untuk diri kita sendiri. Kita yang tahu, nampak sama orang. Tetapi kalau puasa, kata Allah, kata Nabi, illa shaum fa innahu li. Kalau puasa untukku, kata Allah, langsung Allah yang menilai puasa. Nggak bisa orang menilai itu. Kadang pahalanya, kadang keuntungannya, puasa Allah yang tahu. Nggak bisa bohong namanya. Kalau semuanya amal awak itu ada nilainya. Misalnya sholat sendiri pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Itu ada ukurannya. Kalau sholat puasa tidak ada ukurannya. Jadi Allah sama kita mau apa kita puasa, apa sah puasa kita atau enggak, kita yang tahu dan Allah yang menilainya semuanya. Nanti Allah akan membalasnya. Kemudian Bapak dan Ibu, puasa itu tadi adalah bersih, itu zakat kepada Ibu ya. Kemudian puasa itu adalah sebagai benteng. Asyamu junnah. Puasa itu benteng. Tahu Bapak dan Ibu benteng? Itu pertahanan. Tahu Bapak Ibu benteng ya? Pertahanan. Bertahan dari mana? Ya. Asyamu junnah wa iza kana yaumu saumin ahadukum fala yarfasu wa la yasqab wa inna sabata batahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mra'us shaim. Kata Nabi, puasa itu sebagai benteng diri kita, benteng dari kita berkata-kata kotor, berbuat maksiat
berkata keras-keras ya Bapak Ibu ya, daripada mengejek karya-karya atau makian. Itu nak bunyi kalau puasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata Nabi, kalau kita puasa datang seseorang kepada kita dengan kita berkata kasar, seseorang berkata kasar, dan juga jangan dia berteriak-teriak. Sesungguhnya kalau datang seseorang orang memaki kita sedang puasa, ya, mengatakan cerita atau memaki-maki kita, menghina kita, jangan dilawan. Itu puasa bentengnya ya. Apa dikatakan? Ini merauson, saya sedang puasa, tidak usah dilawan Bapak Ibu ya. Kadang mama Bapak Ibu ya sedang balik sayur pun, balik sayur, tapi itu sedang puasa. Kalau ada hal yang seperti itu, kita menghindar saja supaya puasa kita tidak batal pahalanya. Panen sebelum puasa dulu ya, tapi pahalanya ada warna hawi, warna lepah, ramuan lagariang, warna lemas. Tapi pahalanya lenyap hilang. Karena lidah kita tadi, karena perbuatan kita tadi, atau karena tangan kita. Kita sedang puasa, kita pelihara semuanya. Tadi tahan lapar, haus, dan juga buang suami istri waktu siang hari. Kemudian tahan itu tangan, tahan anggota badan lainnya, mata, telinga, kaki, tangan. Itu dipelihara semua. Dan sampai tangan awak kalau lama ambil barang orang sampai sindiran kalau itu tahan kaki pada jalan elok. Jadi nanti itu sebetulnya orang puasa itu bapaknya menahan hal-hal yang halal tidak mau dia makan. Tetapi waktu berbuka dia bisa memakan barang yang haram. Kenapa? Ulah tangannya tadi itu untuk puasa, meko, nak tahu kadang dengan berdusta dengan lidah, ada pepitin dan puasa. Jadi kita pelihara semuanya. Kata ada ulama mengatakan kalau orang-orang seperti itu adalah sama dia memakan daging manusia, disamakan juga. Jadi puasa itu semuanya kita tahan, tangan, kaki, mata, apalagi lidah. Ya. Lidah dapat bilang kalau masih bisa dibayar, bisa kanting, bisa ke bawah, bisa lidah, bisa masih bisa. Itulah lidah. Karena lidah itulah kita bisa menyentarakan kita. Makanya hafil lisan, hafiz lisan. Pelihara lidah sebelum berkata dan pelihara kaki sebelum melangkah. Pepatah Bapak ya. Kamu ngecek ngamuan muncul dulu. Tersinggung orang tonda, sakit orang dewa. Pikir loh, karena kata pepatah pikir itu adalah pelita hati. Berpikir itu adalah pelita hati. Pikir loh angkat kecian. Kalau orang dulu, mamamu dulu ngecek, dia singgung langsung ngecek wah. Juga anak-anak ya dan semua. Walaupun kita bercanda Bapak Ibu, bagara-gara, tapi kita berbohong, itu tidak boleh. Itu termasuk kita batal puasa kita. Walau tapi berbohong, itu nak tahan diri dah Pak. Ibu ya. Kenapa berbohong itu? Firman Allah dalam surah Maidah, sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti katanya. Orang-orang durhaka itu satu kali mendengarkan dusta dan mereka berdosa. Itu kata Allah. Jadi orang berdusta itu cukup mendengar kata-kata bohong. Sana mendengar itu, kamu bohong itu sana, itu bisa membatalkan puasa kita bahwa pada diri. Jadi semuanya kita tahan. Banyak-banyak kita yang bisa baca, banyak berzikir. Pada moto Ibu baca Al-Quran,
berzikir. Ibu tahu tak, pahala yang paling besar adalah membaca Al-Quran. Bisa membawa kita ke surga. Kenapa? Amal yang paling sedikit tapi banyak pahalanya. Satu huruf pahalanya 10. Kalau puasa dilipat gandakan lagi. Amal yang sunat sama pahala dengan wajib. Apalagi amal yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Itulah kita diberi bulan mulia adalah bulan Ramadan ini. Sangat mulia, kita muliakan. Jangan kita sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak perlu mengecek Al-Quran, baca zikir dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu tahu artinya astagfirullah? Bapak, saya tahu artinya astagfirullah. Tahu artinya? Apa ibu? Jadi tidak usah kita ya, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah. Acak-acak baca 100 kali sehari dengan lebih bagus ibu daripada mendengarkan hal yang tidak bagus atau berbicara dengan yang bagus. Itu bagus kadang. Awak dosa yang benar. Artinya adalah ampuni aku ya Allah. Itu artinya ibu. Doa ibu. Sudah istighfar. Banyak sudah nak istighfar. Istighfar itu minta ampunlah ibu ya. Istighfar itu fi'il amar, minta ampunlah itu ibu. Itu bahasa Arab. Jadi kalau orang tidak pernah istighfar yo. Tapi artinya nak tahu apa istighfar? Istighfar, minta ampunlah kalian, ngerti dulu. Minta ampunlah kamu. Itu artinya. Atau istighfar, astagfirullahalazim. Ampunilah aku ya Allah yang Maha Besar. Jadi itu sampai 1 kali disambung istighfar. Makanya habis salat kita harus baca istighfar 3 kali baru kita bergeser dulu kita itu, ya. Minta ampun dulu Allah, sudah salat mesti minta ampun Allah ibu ya. Sebab waktu salat mungkin ada yang kurang khusyuk salat awak, kurang bagus bacaan awak, minta ampun Allah. Itu 3 kali baru bisa bergeser duduknya ke belakang ke pinggir. Jangan langsung bergeser ibu ya Bapak ya. Sudah selesai kita minta ampun sama Allah. Apalagi ngomong-ngomong yang sembarangan. Astagfirullah. Astaga. Itu boleh ibu ya? Sempurna. Astaga itu apa ya? Astaga itu apa itu bu? Mati. Jadi astagfirullah. Jangan astagfirullah bu ya. Gain dengan geh beda ibu ya bahasa Arabnya. Astagfirullah ya. Asal katanya ghafara ya. Ghafara telah minta ampun nanti ibu ya, minta ampun. Ghafara yaghfiru istighfaran ya. Jadi asal katanya istighfar itu kalau bahasa Arabnya itu fi'il amar baru ya. Fi'il amar itu perintah. Tapi kalau Allah nak perintah doa, tapi Allah kawa itu perintah. Tapi kalau awak mau makan fi'il amar itu astagfirullah, minta ampunnya awak memohon berarti doa Bapak Ibu ya. Jadi asal katanya ghafara, ghain fa sama ra ya. Ghafara artinya telah minta ampun. Yaghfiru sedang minta ampun. Ghufran keampunan. Jadi istighfar tambah hurufnya itu sulasi majid Bu ya. Tambah sin sama tambah ta dia istana. Astaghfirullahalazim. Jadi ampunilah aku ya Allah yang Maha Besar. Bu baca 1 kali sehari bu itu ya istighfar tu apalagi bulan puasa ibu ya. Allah mengampun dosa awak, pahala dapat loh. Ya. Pahala dapat Allah mengampuni dosa kita. Nah, baca. Ibu ya. Jangan astaga ibu ya. Ibu astaga itu bukan istighfar namanya Bapak Ibu ya. Astaga, bukan. Astaghfirullah. Ya, kita tahu habis salat kita baca itu 3 kali, baru ibu-ibu apa-apa bergeser sampai duduk mau mundur mau ke samping kuliah.
Dan langsung tabak saya pada ibu. Itu perintah Allah. Karena sholat waktu tentu ada Bapak Ibu. Orang khusyuk, orang bacaannya. Lain ada min sholat khusyuk Bapak Ibu. Enggak, aku nak baca min pada. Yang khusyuk tu awak bisa khusyuk 100%. Makanya kita baca astagfirullah. Itu ilmu ya Ibu ya. Sudah kok bergeser Ibu ya. Jadi bagus baca istighfar dan baca Al-Quran ya. Bulan puasa itu bulan Al-Quran, syahrul Ramadan Al-Quran. Bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Makanya bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Orang ramai-ramai baca Al-Quran. Makanya sampai katam anak banyak dulu ya. Ibu kalau katam Bu, para juz Bu. Berapa juz? 2, alhamdulillah. Kalau dapat ibu bisa capek, ibu datang ke masjid capek, ambil Al-Quran baca pada ibu mentotong cari kawan. Rugi bapak dan ibu. Awak duduk sama atau mentotong aja Bu. Bara ayat baca ibu tu, bara kata turun. Rugi Bu, belum bisa nanti dapat awak ibu. Kita tuh bisa dapat kini kesempatan ibu ya. Jadi jangan kita merugi ibu ya. Ke masjid capek bawa Quran. Banyak orang dulu. Banyak kan coba buat saya Quran dulu. Nanti saya lagi baca Quran. Ala sebion dia orang masjid itu Quran. Tinggal awak peluang untuk awak saya tu. Awak nak memakai itu, tak mampu menggunakan waktu itu. Ya ibu ya. Ibu ibu datang ke masjid habis sholat sunat baca Quran dulu. Saya 2 ayat 3 ayat. Tidak nampak Quran Isra. Itu istighfar aja dulu ya, atau baca ayat dan dapat. Karena Islam itu bulan Al-Quran bukan apa Bu ya, bulan ampunan kau kini awak dia lagi ampun dia Allah, dia lagi dispensasi dia Allah. Bapa dan namu membunuhnya, merugilah orang yang tidak mau bergunakan waktu itu untuk yang Allah minta kini Bu ya. Bulan ampunan, diampuni segala dosa. Minta ampun ke Allah, baca Al-Quran. Ibu ya, maaf ibu ya, jangan aku. Jadi mencari kadang mau masuk ibu masuk sebagai basuh jual bulan Ramadan kan. Sedangkan dalam masjid gua Bu, azan orang ibu ya. Awak salat sunat baru serkat dia berhenti Bu. Mendengarkan azan salat aja berhenti, baca Quran berhenti. Ibu ya. Apalagi cuma tahu ibu kita jawab wajib hukumnya menjawab azan itu Bu. Kalau wajib ibu wajib, ada katakan wajib berpahala melakukannya dan berdosa meninggalkannya. Jadi ibunya kalau ada ibu duduklah baru baris jangan ibu ongkok di ibunya. Ubelo halakah Quran ada Bu. Halak artinya kekumpul itu halakah Bu ya. Halakah itu orang waktu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan pengajian itu namanya halakah berkumpul. Tapi kalau total Bu di masjid Bu. Ibu rugi Bu ya. Wajib sampai ibu ya. Itu tergantung ibu lebih pilihan di ibu ya. Ibu menyampaikan sampai berdosa Bu ya. Kamu sampean ibu pilih berkumpul ibu tapi yang baik atau yang berbahas itu Al-Quran. Baca itu batu. Baca Quran ibu. Adanya apa mesti ayat ganti ibu. Misalnya alhamdulillah itu Bu Fatihah Bu ya. Gantian assalamualaikum. Udah ibu bawa itu yang disenang malaikat itu turun Bu ya dengan kita seperti kini kok malaikat turun Bu ya, malaikat turun Bu karena ada pengajian Ibu ya membahas Al-Quran turun malaikat. Kalau nampak doa Bu mungkin ibu ambil muka awak ibu baca lihatannya sahabat malaikat kini Bu anak ratu saya dan malaikat itu Bu turun dengan adikku turun malaikat nah Bu. Jadi bukan tak ada malaikat Bu. Matilah ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sebelum Ibu sebenarnya banyak masyarakat itu tingkat puasa yang rencana dari masyarakat Jombang yang karena ini penting juga rasanya harus bisa amalkan Bapak Ibu bisa ikut kita amalkan Bu. Bisa Bu? Bisa. Kita harus merubah ya Bu. Ya. Dengan kita belajar setiap pagi sekarang di malam-malam juga kita dapat ilmu harus kita rubah diri kita kalau belum mengenai itu ya rubah dulu ya harus ada rubah ada kemajuan dulu ya. Kalau waktu itu termasuk orang celaka dulu hari ini lebih baik dari kemarin
poso dulu je kini semua saya gini Bu. Poso kini je patang lebih buruk kini lah. Poso orang celaka Bu. Tapi poso kini lebih baik dari kemarin poso. Itu orang beruntung. Karena kita tidak beruntung. Pada aflahal mu'minun, dan beruntung orang-orang yang beriman. Tidak ada orang kafir beruntung, dan yang beruntung adalah orang beriman. Yang puasa adalah orang beriman. Siapa beriman? Dia tuh menghindarkan kata-kata yang tidak berguna. Anillahu mu'ridun. Ya. Jadi orang itu meninggalkan kata tidak berguna, tidak berfaedah, ditinggalkannya. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan suci, kita sucikan diri kita. Ya Ibu ya, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Karena sudah siang juga. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.